Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lebih mudah mana memulai daripada menyelesaikan? Bukankah lebih mudah membuat jadwal daripada mengikuti jadwal? Bukankah lebih mudah membuat komitmen daripada setia untuk memegang komitmen? Bapak Ibu, banyak orang yang memulai, tetapi tidak banyak orang yang dapat menyelesaikannya sampai selesai. Begitu pula di dalam menjalani kehidupan panggilan Tuhan. Hidup kekristenan kita ini adalah bagaikan sebuah maraton. Di awal akan ada banyak sekali orang-orang yang ikut berlari. Namun di tengah-tengah perjalanan ada banyak orang yang akan berhenti berlari. Dan pada akhirnya hanya akan ada sedikit orang yang bertahan mencapai garis finish. Nah, di dalam melaksanakan panggilan Tuhan, sebenarnya bukanlah tentang siapa yang mampu memulai, melainkan tentang siapa yang mampu menyelesaikan hingga akhir. Tidak ada gunanya jikalau kita memulai melaksanakan panggilan Tuhan, tetapi tidak bisa bertahan melakukannya sampai akhir hidup kita. Nah, Bapak Ibu, pada perenungan hari ini kita mau melihat sedikit tentang kisah dari Nehemia. Nehemia merupakan seorang hamba Tuhan yang memiliki misi untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Pada mulanya Nehemia dan timnya sangat bersemangat di dalam membangun tembok itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak yang mulai mengeluh dan mereka berpikir untuk menyerah. Berikut adalah bunyi dari Nehemia 4 ayat 6-12. Nehemia 4 ayat 6-12. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Lalu mereka mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Nah, Bapak Ibu, melalui ayat ini kita dapat menemukan bahwa ada 3 hal yang seringkali membuat kita menyerah di tengah jalan. Yang pertama, ketika waktu yang dibutuhkan ternyata melebihi dari ekspektasi kita. Kedua, ketika yang dikerjakan ternyata lebih sulit dari ekspektasi kita. Ketiga, ketika serangan dari musuh rasanya terlalu kuat. Nah, pada ayat ini diceritakan bahwa orang-orang yang Nehemia percaya kepada ancaman-ancaman musuh. Mereka takut dan mulai merasa diri mereka itu tidak mampu untuk bertahan. Oleh karena itu, mereka menjadi ciut hatinya dan berpikir untuk menyerah di tengah jalan. Namun pada Nehemia 4 ayat 14, jika kita lihat di sana Nehemia berseru, "Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, dan untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Nehemia menyemangati orang-orang kembali. Dia mengingatkan mereka untuk tidak percaya terhadap perkataan-perkataan musuh, melainkan untuk percaya hanya kepada Tuhan saja. Jika Tuhan yang memanggil untuk memulai pekerjaan ini, Tuhan jugalah yang akan menyertai untuk menyelesaikan. Maka dari itu janganlah sampai kita malah percaya terhadap gertakan para musuh yang mengatakan kita tidak mampu, atau yang mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan kita. Fokuskan diri kita
dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah adalah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku. Ingat di dalam Mazmur 18 ayat 2. Tuhanlah juga yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhir pada hari Kristus datang. Filipi 1 ayat 6. Nah Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, meskipun berat, meskipun merasa lelah, bosan, sesak, kita mau menyerah, kita tidak kuat lagi, tetaplah berjuang, tetaplah semangat, selesaikanlah dengan baik, tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita supaya kita dapat tetap berjuang di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, membuat kami terasa lelah, terasa sulit, terasa sesak. Bahkan mungkin kami merasa tidak mampu, bahkan akan menyerah di tengah jalan. Di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, ampuni kami. Berikanlah kami kekuatan supaya kami boleh kembali bangkit, kami boleh kembali berjuang, menyelesaikan kehidupan di dunia ini dengan taat dan setia sampai akhir hidup kami mengikut Tuhan. Berjuang supaya iman kami boleh semakin bertumbuh lewat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.